Seneng banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Dani. Masya Allah, ganteng banget ini. Waalaikumsalam. Dari mana nih, Bos? Nah, dari Mayapada lah, dari mana lagi nih? Oh iya, itu dari Mayapada nih. Iya, ini terima kasih banyak loh ini udah ikut nimbrung ini di pembicaraan kita pada hari ini nih. Ya nggak jelas mau ngomongin apa, tapi yang jelas tentang bedah mulut, ya kan? Gimana kabarnya, Dok? Sukses melewati Oke, hari ini siap. ya? Alhamdulillah. Hari ini ngapain aja, Halo. Dok? Hari ini saya punya pasien abses. Masya. Jadi udah 4 bulan yang lalu. Jadi mungkin suatu saat saya share deh, mungkin di Instagram dia kulit lehernya tuh habis nekrotik sampai ke hampir ke dada ya, hampir ke dadanya. Terus jadi ditelateni tiap 3 hari sekali itu eh, apa ya namanya ya, di repair deh, di repair. Jadi dari kulitnya yang habis, alhamdulillah sih sekarang ya nyisa 1 koin lagi deh. Keren banget. Keren banget, keren banget, keren banget. Dok, aku tuh sebenarnya malam ini langsung aja. Aku tuh ada apa ya? Ada sebuah pertanyaan di masyarakat sebenarnya. Yaitu adalah em, sebenarnya kalau gigi habis dicabut atau dioperasi itu apakah bisa menyebabkan kematian atau tidak? Kan gitu kan? Ya, Nah, betul. sebelum dijawab, baiklah ini biar teman-teman pada tahu nih. Jadi sebelum dokter menjawab, aku mau menjelaskan dulu CV-nya Dokter Dani. Kenapa sih aku mengundang Dokter Dani? Nah, ternyata aku bacain dulu ya dok ya CV-nya dokter ya. Jadi ini Iya, Dokter boleh dok, boleh. Kristiana, kemudian ini tinggalnya di Jakarta. Wah, ini ikut banyak banget training international training something. Ini kalau kalau bisa aku sharing nih ya, ini tak sharing screen ini. Ini buat ini sharing screen. Waduh, ini banyak banget ini di CV-nya Dokter Dani nih. Ada WHO Collaborating Center for what? Dokter Dani itu dulu adalah inventor apa ya dok ya dulu kalau nggak salah yang bikin Gigi musik kan? singing dental drill. Oh my god, keren banget. New method for children dental public health program using tooth fan method. Apa sih tooth fan method tuh dok? Jadi sebetulnya saya dulu di puskesmas di Purworejo. Jadi selama ini kan masyarakat tuh kan sadar nggak sadar deh, namanya kesehatan gigi itu kan dia tuh nggak care gitu loh. Bahkan sampai sekarang sebetulnya sih, karena pasien tuh kan nggak tahu ini gigi saya udah pernah dicabut, yang mana, aduh yang mana ya gitu. Nah itu Siap. jadi dia nggak mengenal giginya sendiri gitu. Akhirnya saya bikinin kertas lah zaman dulu. Oh gitu. Cuma untuknya dibikin kayak kipas gitu, terus kemudian dikasih gigi 1, 2. Jadi waktu pasien itu datang dia nggak pakai status lagi untuk anak-anak sih, jadi pakai kartu itu aja. Nanti oh ini gigi ini udah ditambal. Nah itu ya zaman PTT lah, nggak ada kerjaan sih kayak gitu. Lah, tapi ini ada itunya loh, ada hak ciptanya loh, Dok. Apa Iya, namanya? karena waktu itu Registrasinya. dilombakan. Iya, Oh gitu. dilombakan gitu. Mm-mm. Oh, jadi ada hak ciptanya. Sampai sampai Iya, tahun berapa tuh, Dok? Nyimpen hak ciptanya? nggak tahu sih saya juga waktu itu kayaknya karena waktu itu diikutin lomba kayak, jadi terus kemudian dibikinin paten, dibikinin hak cipta, terus waktu itu sama Formula, kerja sama Formula. Hmm. Eh, karena dia bantu begitu, makanya dibikinin hak cipta. Tapi ya sekarang udah banyak yang lebih canggih deh, lebih canggih. Dulu sempat bahkan ya mungkin sedikit-sedikit apa ya namanya, nyebar sampai sekarang itu dipakai di kota Tarija, tulisannya Tarija itu di Peru, di Bolivia, sorry. Serius, Jadi Bos. Dipakai serius di ya, kalau Peru. saya Oh my sorry, Bolivia, Tarija Bolivia. tuh. Jadi itu kan saya pernah course di WHO, Hmm. WHO Di di mana itu? Belanda, terus Di di Belanda. Nijmegen, Seinradboud. Nah, terus di Seinradboud itu waktu itu kita diundang nih, terus
presentasi masing-masing gitu. Terus, nah salah satu peserta tuh tertarik gitu. Terus akhirnya mereka pakai di Bolivia. Jadi memang mereka kan eh, masyarakatnya masih menengah ke bawah ya. Hmm. Jadi masih kurang maju lah gitu. Jadi pemahamannya sama sih, pemahamannya sama. Jadi sampai sekarang masih chatting, masih apa yang harus digunakan. Jadi mereka pakai rapot kesehatan gigi untuk kesehatan giginya mereka sendiri. Keren banget dok. Itu Anak-anak tahun sekolah, anak-anak tahun sekolah. berapa dok waktu itu? Sampai kalau waktu di mananya, di Belandanya, Di Belandanya kan tahun 2008. 2008 di Belanda. Wait, Anda tua juga ya dok ya ngomong-ngomong ya. Bukan enggak, saya nggak Ini tua, saya tuh kayaknya uzur. Anda tua juga ya ini kayaknya. Angkatan berapa dok? Ya, ya. Ini aku mau lihat lagi Saya ini tuh, angka. Dokter ini saya nggak tua dok. Saya tuh nggak tua, saya Masya. tuh uzur dok. Uzur ya, tapi makin lama makin ganteng nih, luar biasa. Jadi dokter ini saya bacain lagi ya. Dokter ini punya singing dental drill. Dok punya nggak sih Ya, dok itunya singing dental drill? Apa namanya? Gambarnya singing dental drill. Itu sebenarnya apa sih? gambarnya enggak. Singing Gimana? dental drill. Gimana sih maksudnya itu? Singing dental drill itu maksudnya gimana? Singing dental drill itu jadi kan waktu itu kan kita baca jurnal, kita tahu semua lah bahwa yang namanya suara bur, terus kemudian alat suntik itu tuh sangat-sangat mengganggu pasien gitu. Hmm. Nah kemudian selama ini alat suntik udah ada lah modifikasinya, tapi kemudian bur tuh belum. Bur itu kepentingannya adalah untuk dibuat untuk kebutuhan dokter gigi. Wah dia dengan teknologi baru lah, dengan kopling lah, tapi tidak bentuk kebutuhan pasien. Iya Pasien tuh nggak benar, pernah ditanyain, bur apa sih yang cocok buat kamu, nggak ada gitu. benar, Akhirnya benar, benar. harus dipikir ini bur ini harus dimodifikasi. Nah akhirnya salah satunya bentuk dan suara. Bentuknya juga dirubah, suaranya juga dirubah, dimodif gitu. Memang belum maksimal karena teknologi itu buat orang Indonesia masih belum, untuk industri Indonesia masih belum ke anu lah, belum terjangkau lah saya bilang. Oh, Jadi oh, industri logam kita, ya kenapa dok? Lanjutin. ya Industri. industri logam kita waktu kita omongin aja mereka masih tahap bikin tiang infus, belum ada dia ke arah elektrik gitu tuh. I got it. Iya, 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 iya. Terus gimana akhirnya? Kan itu it's like kita itu dokter akan membentuk apa namanya logam yang lebih 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 butuh presisi tingkat tinggi kan. Kalau tiang infus kan Iya betul. gede gitu kan. Ini kan Iya presisinya tingkat tinggi kan. Jadi it is betul betul. not an easy task for you, you know. Iya betul betul. Betul banget. Makanya memang industri itu udah beberapa memang kerjasama, cuma memang nggak mudah juga sih, nggak mudah juga. Artian tuh memang harus dikawal total, dan memang sampai sekarang tuh eh, ternyata tuh di dunia tuh orang nggak bikin juga, mungkin karena tahu itu hak patennya Indonesia gitu. Jadi Serius? eh, iya dok, kan Oh itu my god. ya sebenarnya kan kalau kalau di dokter baca di CV saya, ya saya pernah kebetulan ditanya-tanya lah sama wartawan Rusia, terus Taiwan juga, bahkan juga ada masuk di koran-koran di Itali, di Perancis, ya udah artian bahkan ada di buku textbooknya anak SD dong. Jadi buku textbooknya anak SD di Cambridge itu tuh ada cerita kayak soal cerita gitu deh. Jadi tentang Dani Gustiana from Purworejo gitu. Tapi Serius? iya Punya dok, punya nanti itu nggak ya? Punya eh artikelnya nggak dok? punya banyak banget dok, saya kumpulin. Eh, Saya kumpulin. tapi nggak pernah ini ya, dokter nggak pernah sharing di Instagram ya artikelnya itu. Kayaknya dokter perlu deh sharing di Instagram dok. Jadi tentang Iya sih dok, bagaimana saya tuh iya. Indonesia Gimana gimana? itu, gimana orang dentis Indonesia itu ternyata bisa berkontribusi untuk dunia. Ini tadinya saya mau Iya. nanyain tentang cabut gigi, ternyata dokter prestasinya luar biasa loh, sampai ke dunia loh. Itu Ya enggak sih dok, saya tuh
Untuk ukuran udah aki-aki dok, saya kalau main Instagram seperlunya aja lah paling. Duh, ini kan bukan masalah aki-aki sih, itu kan mukanya masih masih muda. Kakak ini gimana sih? Dokter spesialis bedah mulut yang udah melalang buana. Dok, tolong coba dok. Mungkin kita pengen tahu juga sebenarnya dental drill yang dokter sudah ciptakan itu seperti apa sehingga mungkin bisa diteruskan apa namanya penelitiannya, ya kan? Ini keren banget ini. Ya, Iya dong, jadi jadi tahu semua. ya memang memang saya industri di Indonesia tuh saya udah pernah ngobrol sama Andini, ngobrol sama Andini. Andini sih welcome memang, tapi memang sih saya tuh teman-teman yang mau gabung tim dengan senang hati saya apa ya, bukan saya Terbuka. persilahkan, saya support gitu. Jadi gimana nih produk Indonesia, dan yang paling penting adalah saya selalu bilang bahwa saya tidak berpikir uang. Nanti kalau memang udah jadi sempurna, mungkin nggak saya berpikir nanti saya dapat uang persentase berapa gitu. Nggak, saya nggak itu dok. Jadi teman-teman ayo silakan gitu kalau saya memang mau diteruskan, dan apa ya namanya memang apa ya, Andini sih udah oke, Andini udah oke. Memang yang perlu itu adalah timnya sih dok. Timnya kan ini harus, kalau bahasa dagangnya itu maklun gitu. Kalau memang kita nggak sanggup, maklun ke perusahaan mana di luar, nanti dibawa ke Indonesia, terus di assembly di Indonesia gitu. Kayak Tunggu, gitulah. tunggu. Jadi ternyata kesimpulannya Indonesia itu sebenarnya punya pribadi-pribadi yang siap untuk menciptakan sebuah benda atau barang, namun industrinya nggak siap ya dok ya? Industrinya nggak siap. Orang pisau dapur aja, saya pernah ke industri logam, pisau dapur aja kita tuh cuma ngecap aja kok dok, impor gitu. Hancur. Betul, pisau dapur itu impor. Gila lu, Jadi gile. Ini iya pisau betul. dapur tuh. Ya memang ada juga kalau misalnya pisau yang Indonesia tuh yang di pasar gitu. Jadi saya pernah lihat tuh, kamu bikin pisau pisau nih, ternyata kita lihat di dalamnya, lah ini sih udah maklun di orang dicap di sini. Lah, kita pernah ya dok ya, ya kalau dokter masih ingat kita pengen membuat rubber Iya dam betul. dong, iya kan, iya kan? Sampai sekarang saya masih ingat banget Masih dong. ingat dong kita mau bikin rubber dam, dok. I think we are not ready yet, because yeah, we need more precision and the machines to build this to create this precision metal itu nggak gampang loh dok. I don't think Betul. so. And polishing materialnya, saya tuh pernah pakai rubber dam clamp ya, yang murah patah dok. Itu yang murah tuh buatan Pakistan atau buatan China yang murah ya. Kan ada yang grade A, B, C ya, kurang lebih kayak gitulah. Ya. Nah ini gimana Indonesia ya nggak yang mungkin menurut dokter benar juga tuh pasarnya juga nggak pas, ya nggak? Jadi sebetulnya gini dok, kalau memang kita dokter Yo nih, misalnya aku punya, I have eager gitu, an eager to make a rubber dam. Kalau dikawal bisa dok. Jadi sebetulnya kalau kita lihat logam, logam itu kan yang paling gampang itu yang paling cair dok. Dia pakai boraks untuk bisa cair itu bisa masuk ke sela-sela. Itu paling gampang, murah, cepet. Nah, terus kemudian, misalnya kalau misalnya dokter Yo bilang, aku nggak mau nih, aku pengen yang kuat, nah itu nanti boraknya dikurangi. Tapi itu harus ditungguin. Harus di cek kalau perlu bahannya itu kita bawa sendiri. Misalnya nih, mau mereknya AS Kulap, mau mereknya apa ya namanya? Edisi, Hufredi. Edisi lah, Hufredi. Itu kan punya pabrik di Pakistan. Atau mereka bikin di Pakistan, tapi mereka bawa bahan sendiri. Masa sih Ditunggu. dok bikinnya pasien? Iya. Dok itu USA Iya. loh, bos. Nah, USA itu kan karena gini, kita bisa nih di luar bikin, balik lagi ke kita di stempel USA nggak ada masalah. Yang penting kan controllernya di kita, bahannya bawa dari kita. Bisa dong, bisa banget. Orang pabrik apa namanya knalpot BMW itu kan di Purbalingga juga kan.
Iya, jadi tapi dia tunggu ada teknisinya yang jamin kualitasnya gitu. I see, I got it. Tapi gini, mungkin mungkin gini dok, lebih kepada jika kita memproduksi itu belum belum tentu balik modal karena nggak semua orang Iya, butuh, bener dong? iya betul, betul, betul. Sehingga harga jualnya akan jauh lebih tinggi. Itu setuju dong dok Iya, ya? Jadi kita iya akan lebih salah satu tinggi. itu. Lah mendingan kita beli di tempat lain kan gitu kan jadinya ya? Kalau memang itu hitungan bisnis gitu dong. Tapi kalau kita memang nasionalis, ya mau nggak mau kita harus bikin di sini dong. Oh, I love it. Gila keren Iya banget. betul, karena gini dok, karena Keren keren. I jarum love pentul you. itu, Gila keren. iya betul. Kalau misalnya jarum pentul, dokter tahu bikinnya di mana dok? Nggak Di ada orang mana? yang bisa bikin jarum pentul di Cina dok. Kenapa? Tapi betul, jarum pentul yang dipakai istri-istri kita tuh buat jilbab itu made in China. Dok, please deh. Masa kita nggak bisa bikin jarum pentul? Dokter ini Nggak bisa, nggak bisa dok. serius. Peniti jarum pentul nggak bisa kita. Nah tapi kemudian pabrik jarum pentul itu yang kita beli terus mungkin dari tahun 99 sekian, mereka saya yakin udah bikin yang lebih canggih lagi. Karena sebetulnya mungkin berawal dari jarum pentul itu dia punya pengalaman, dia punya modal, dia punya inovasi. Itu kita bicara nasionalisme loh ya. Jarum pentul itu memang murah, kita ngapain kita susah-susah betul. Tapi yang punya pabrik jarum pentul itu saya yakin nggak mungkin dia cuma bikin jarum pentul lagi sekarang. Entah dia bikin aksesorisnya pesawat misalnya. Karena mereka udah punya keahlian, punya modal. Nah sementara kita yang beli, begitu kita beli jarum pentul cukup puas, mereka bikin apa lagi kita beli lagi. Kita memang selalu akan jadi customer dan kita tuh fanatik customer. Fanatik customer. Jadi perusahaan-perusahaan kita tuh sangat-sangat fanatik dengan impor. Gitu. Itulah kira-kira. Tapi nilai impor kita sekarang berkurang loh, Dok. Nilai impor kita berkurang loh. Nilai ekspor kita bertambah loh 4 bulan ini. Saya baca di koran. Jadi Ya mudah-mudahan sih. iya, menurutku sih bisa juga ya. Cuman memang pasarnya sih, Dok. Nah, sekarang itu kan dari logam. Sekarang saya mau tanya sama dokter, mumpung ini bidang saya, tentang rubber sheet atau rubber dam-nya. Iya. Gini, Dok. Nggak usah deh ngomong jauh-jauh deh. Aku mau nanya, kita bisa nggak sih ciptain membuat sarung tangan? Sarung tangan itu sarung tangan bisa kayaknya. Sarung tangan bisa? Kayaknya bisa sih. Sepertinya bisa kalau sarung tangan. Tapi kita bikin nggak? Walaupun memang bikin setahu saya bikin kalau sarung tangan. Sarung tangan bikin. Lah kalau sarung tangan bikin, kenapa sekarang harga sarung tangan tuh naik? Saya kurang tahu sih dok kalau itu terus terang kalau informasi jelasnya saya kurang tahu. Yang jelas itu mungkin karena demand ya, karena demandnya tinggi jadi memang naik. Naik. Cuma kalau tapi kalau Nah, sekarang yang aku baca di koran aja itu karena Malaysia tuh lockdown, maka kondom itu pun jadi jarang di dunia. Bener nggak? Nah, ya betul. kondom, karet, jadi semua karet-karet itu. Padahal kita kan punya source karetnya dong Ya dari betul betul. Sumatera kan. Nah, maksud Betul, betul. aku, kalau emang ternyata dokter bisa kayak gitu, bagaimana prediksi jika kan misalnya kayak UGM nih. UGM itu kan banyak bikin alat kan, banyak bikin inovasi lah, kayak bikin apa namanya Gamaca. Nah, dokter juga dulu dari UGM juga bikin itu apa yang inovasi-inovasi. Ya. Kenapa sih kita nggak bisa bikin rubber sheet aja? Rubber sheet loh, Ya. sama kayak balon kan itu sebenarnya. Iya Kenapa dok. gitu? Ya itu dok. Ini kita perlu orang yang untuk ngawalnya dok. Perlu orang yang saya nih punya konsep misalnya saya punya konsep, saya punya ide, saya nggak punya modal, saya akan kawal sampai ini selesai, sampai dipasarkan, nanti mereka yang riset pasar. Itu aja sih dok. Jadi kebutuhan itu tergantung dari permintaan juga. Ada nggak inovatornya? Kan ada dok dari university. Ya cuma mungkin kan nggak mereka harus punya apa ya namanya, punya Bisnis. bukan dok, punya passion Ah, untuk melihat bahwa produk itu sangat bermanfaat, meyakinkan bahwa produk itu bermanfaat. Gitu oh loh. I Jadi, see. jadi kalau misalnya dia industri,
eh dia juga nggak mau, dia harus bertaruh kan untuk dengan modal dan sebagainya itu harus ada yang awal. Kecuali kalau misalnya misalnya dokter Rio suatu saat ini oke deh aku mau ngawal nih ideku kayak gini oke. Tapi menurut saya sih memang memang saat ini lebih baik kita swasta dulu dong. Maksudnya Hmm. kita maksudnya ke swasta karena kan kita birokrasinya lebih lebih simple gitu. Hmm. Kalau dokter Dani itu udah menciptakan apa aja sih dok? Selain itu dua itu, nggak mungkin lah. Otak Eh, macam dokter Dani ini kan luar biasa. I mean, kak lah, ente itu nggak bisa diem lah pasti. Dokter Dani itu nggak bisa diem. Pasti nyiptain sesuatu. What have you done? What have you saya bikin created? alat cabut loh, alat cabut. Jadi alat cabut gigi, alat cabut gigi itu kan selama ini kita disediakan alat yang besar-besar gitu. Waktu eh, zaman saya masih muda gitu dok, Iya ya. waktu Sekarang udah masih tua ya. orang itu tidak ada yang endo dok. Jadi hampir jarang lah endo. Orang mumifikasi gitu, mumifikasi terus kemudian abses yang saya nyabut gampang banget. Alatnya gede-gede nggak ada masalah. Oh iya. Sekarang ini kan kalau endo itu kalau misalnya nggak bagus hasilnya tetap cabut kan. Nah cabutnya tuh setengah mati. Jadi sekarang tuh dibutuhkan alat yang kecil-kecil. Gitu. Dibutuhkan alat yang kecil-kecil. Jadi semakin alat cabut itu sekarang semakin kecil kebutuhannya. Orang gigi bungsu aja walaupun miring minta ditambal kan. Minta ditambal. Nah waktu dicabutnya itu setengah mati. Makanya memang sekarang alatnya tuh bukan semakin besar-besar, nanti kan malah fraktur. Jadi kita alat yang bisa masuk ke dalam akar. Itu saya bikin setnya sih, modifikasi. Itu bukan saya nggak bikin kalau itu saya modifikasi punyanya orang lain. Saya lihat ini bentuknya masih kurang, jumlahnya masih kurang, terus saya bikin Oke, berarti dokter bikinnya pabrikasinya di Indonesia atau di luar negeri? di Indonesia, dok, di Di Indonesia. Indonesia. Tepatnya di Di, daerah Jawa di, mana? di Jawa atau Jogja, dok. Jogja, Jogja? iya Jogja, Duh, Jogja. dok, sorry ya, tapi kan pabrik-pabrik tuh base-nya banyak kan di Cikarang, di Iya Jawa betul, Barat. Jogja itu betul. ada juga ya industrinya seperti itu, dok ya? Logam-logam. Ada, jadi justru kalau misalnya industri logam, ini bicara tentang masa lalu nih dok, masa lalu industri Solo, Jogja itu kan kerajaan. Mhm. Bahkan kalau dokter baca sejarah itu mereka punya manufaktur senjata kan dok, tombak, keris dan sebagainya. Nah Oh mbah-mbahnya iya, itu oh iya, eh, benar, 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 benar. betul. Jadi ada satu kampung di Jogja belakangnya terminal Giwangan itu satu kampung semua bikin logam, panci, terus Oh iya. alat kesehatan banyak juga. Terus di Solo tuh di sekitar Solo ada Ceper. Ceper itu satu kampung bikin rel kereta, lampu gantung. Wah Oh macam-macam, iya, benar. macam-macam. Sampai di situ ada manufaktur Ceper, ada manufaktur. Terus kemarin ada saya baca di dokter langganan koran sama dok, dokter Nah, langganan koran itu. iya, saya langganan koran, dok. Always. Saya langganan Jawa Pos sama Jakarta Pos. Kenapa? Saya juga Nah, langganan, nggak saya juga langganan koran. Um, nah di koran itu kemarin ada industri uh, purba. Jadi di danau, saya lupa di Sulawesi Tengah lah yang di dekat, saya lupa naik nikel itu logam terbaik se Indonesia. Nah itu logam itu sempat diimpor orang kerajaan Jogja. Nah kerajaan Jogja itu uh, bahannya dari Sulawesi, industrinya di Jogja. oke, I Jogja get. Solo, Jogja Solo. Nah itu dia kalau misalnya bahan dibikin bahan kedokteran gigi bagus banget karena dia punya nikel. Dulu dipakai tombak, bahkan bahan keris ya itu dipakai tombak. Saya cek danau di danau Iya, apa iya, gitu dok iya, itu. iya, betul. Emang industri nikel itu sekarang nanti akan di Indonesia akan megang, dok. Makanya kan eh ke depannya sih katanya Pak Jokowi juga akan ya akan jadi baterai sih.
kan mobil listrik, apa namanya, elektronik, semuanya butuh baterai dan nikel itu pemegang saham baterainya lah kurang lebih. Jadi kalau Indonesia itu punya nikel, iya Indonesia mempunyai nikel. Tapi saya itu nggak nyangka bahwa di eh, di Indonesia itu sampai apa ya maksudnya craftsman-nya tuh jago banget ya berarti ya. Kenapa nggak Jago dikembangin sih. gitu loh? Kenapa craftsman yang Ya. sejago itu nggak dikembangkan gitu loh maksud saya? Iya kan? Eh, Itu ya hebat sih. banget dokter bisa dapat itu dan dokter bisa eh, memanfaatkan itu ya, melihat itu sebagai peluang. In my opinion, you are great, dok. Sumpah, keren banget. Ya Nah, enggak sih dok, kebetulan aja sih. Kebetulan iseng aja sih. Saya karena mereka sendiri, tapi kalau misalnya dokter Rio suatu saat datang ke sana, mereka tuh sudah cukup puas, udah bisa bikin panci, bisa jual panci, permintaannya banyak dan mereka nggak sempat bikinin untuk kita. Itu industri kecil yang pegawainya itu mbah-mbah. oh iya, Hmm. dok, ini kan ini logam ya. Logam itu kan ada polishing, ada electropolishing, ada pakai kimia, Hmm. ya kan. Nah, Nah, sekarang pertanyaan saya, ada yang di course, yang di poles doang. Nah, dokter polishingnya itu gimana dok dari Jogja itu kan? Saya bukannya meremehkan ya, tapi apakah menggunakan teknologi tinggi atau polishingnya gimana? Dokter meyakinkan bahwa itu alat bagus gitu, ya. Jadi polishingnya? kalau alat bagus itu kan dari bahan dasarnya. Bahan dasarnya. Kalau bahan dasarnya udah bagus, kita udah bagus, kualitasnya udah bagus, ya udah kita mau polishing kayak apapun juga hasilnya tetap bagus. Kalau polishing itu kan terakhir ya dok ya, Iya terakhir. terakhir. Jadi dia bisa aja dia tuh nipu begitu dok. Jadi kelihatannya luarnya bagus gitu, tapi kualitasnya juga buruk. Karena polishing itu Oh, gampang. iya Polishing iya. itu Iya. tinggal dicelupin di dalam bak, isinya tuh pasir sama Ya course kuarsa ya gitu. betul. Kuarsa, ya course. Terus kemudian dia dia apa ngaduk-ngaduk sendiri, udah keluar udah mengkilap gitu. Nah itu yang perlu ditungguin adalah dia proses bikinnya. Dokter Rio bawa, saya punya logam bagus nih, saya mau bikin eh, kaca mulut misalnya. Tapi karena kan dia pakai molding, Hmm, molding itu hmm. kan ada celah-celahnya lah kecil. Iya betul. Itu kalau nggak sabar kok ini banyak porus ya ditambahin boraks. Boraks tuh bisa untuk dia lebih liquid kan, lebih flow gitu. Ya udah memang nanti hasilnya kaca mulut itu tidak ada porusnya, tapi kualitasnya jadi rendah. Lo emang borax itu bisa digabungin sama stainless steel atau logam-logam alloy gitu, Dok? Ya memang boraks itu memang bahan untuk industri logam Enggak, sebetulnya. maksudnya bisa kan misalnya kan tadi kan skenarionya tuh gini ya, misalnya udah jadi nih, ini udah jadi nih, bentuknya udah jadi. Nah, ada porus-porus, dikasih Oh boraks. enggak. Jadi waktu dia waktu Oh, masak itu kan cairan itu kan dicelupin di molding. iya 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 di Di gel molding. molding, kemudian Nah tembakin. moldingnya tuh kan dia kan kurang 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 apa ya namanya, Ada void penetrasi. lah. Iya iya. Kurang penetrasi, kurang cair. Nah itu cairan itu dimasukin borak sehingga dia bisa flow. Oh, tapi jadinya ke konsistensi dari eh, logam alloy-nya berkurang ya jadinya ya. Berkurang betul. Jadi Iya lebih iya lebih iya. lemah dia. Lebih lemah betul ya. Oke oke. Saya suka logam sih dok sebenarnya. Ada martensite, austenite. Ya begitu-begitu aja Oh, dok. Nah sip lah, malah bagus banget itu loh. nah dok selain tiga itu, jadi dokter udah membuat eh, fan tadi yang kartu status, dokter bikin yang apa namanya, yang bur yang drillnya itu bisa nyanyi, Hmm. dan yang terakhir itu dokter bikin alat cabut. Yang bur itu nasibnya gimana dok? Apa ada kemajuan lagi dok? Apa stop di situ aja? Kemajuan itu hanya di kepala saya dong. Jadi apa namanya? Memang dia tuh
saya memang harus nyerahkan ke industri full. Saya udah cari industri yang sanggup. Mereka Ada? nggak sabar. Ada tidak? Selama ini kita masih koneksi dengan Andini sih, Dok. Enggak, Andini Dengan menyanggupi tidak, Dok? Itu pertanyaan saya. Andini menyanggupi. Andini menyanggupi. Cuma kan namanya juga perusahaan itu kan juga dia butuh perhitungan, Dok. Butuh Itulah. perhitungan. Itulah. Tapi ya nggak apa sih, saya bersedia mengawal gitu loh. Bahwa itu dia seperti di iklan itu kan saya kawal seperti anak sendiri gitu loh. Seperti Iya, iya dong. Malika itu. Itu kan legasinya dokter tuh. Kalau dokter, oke, sekarang gini, bisa nggak kita menciptakan drill apa high speed? Kalau batangnya, handle-nya bisa. Tapi kalau uh, apa yang namanya sih, Bearing. bolnya, biringnya nggak bisa. Industri Indonesia nggak bisa. Menarik. Kalau- Ini menarik ini. Why? Kenapa bisa? Itu kan dia produk riset. Terus udah gitu dia logam yang betul-betul yang mikro, Dok. Mikro. Dia Itu. industri khusus. Industri khusus. Jadi dia itu nyambungnya gitu tuh dia harus ilmuwan gitu. Dia tuh bukan tukang. Bukan tukang. Dia tuh harus orang yang punya berlatar belakang science gitu. Nah, itu dia. Nah, kalau yang jangan dipikir bahwa orang Cina misalnya di sana tuh, wah itu di orang-orang kampung, enggak, dia tuh di backup dengan science. Iya. Orang-orang Pakistan sendiri pun dia kan juga dia di Pakistan itu perusahaan-perusahaan itu kan peninggalan Inggris kan. Mhm. Perusahaan-perusahaan logam yang bikin alat-alat itu kan peninggalan Inggris. Dia sendiri basicnya science dulu, gitu. Keren banget, Dok. Saya dapat ilmu baru nih. Jadi di Pakistan itu industrinya ada peninggalan Inggris ya? Iya, bener Iya, juga ya. iya Nah, betul. legasi Inggris ya? Iya Benar, betul. Dia benar, kan memang benar. bikin senjata kan dulu. Hah? Bikin Bikin senjata gimana, senjata. Dok? Ya dulu kan memang perusahaan-perusahaan itu kan bikin senjata di situ untuk kepentingannya Inggris. Ya termasuk juga memang bikin alat-alat medis. Alat medis diajarin Hmm. alat medis untuk kepentingan Inggris sendiri. Tapi lama-kelamaan kan mereka udah maju sendiri begitu. Oh, Gitu. iya. Saya tuh sering loh, Dok, dikirimin di Instagram saya dari sama orang Pakistan. Would you like to buy apa namanya medical tools gitu, dental tools. Itu sama mereka dikasih apa ya? Ya diimpor-impor dan mereka udah bisa loh ngurusin import ekspor ke Indonesia itu in my opinion keren banget itu, Dok. Keren Iya banget. betul. Iya, Iya. iya memang sesimpel itu sebetulnya sih, simpel banget lah. Ya memang memang mau nggak mau sih harus ada orang seperti Dokter Rio sih, Dok, Tuh, sebenarnya. seperti saya. Ini gimana Karena ceritanya dasarnya ini? tuh Dokter Rio tuh punya kapasiti untuk bisa Iya. bisa bikin ini. Kalau saya modelnya saya itu untuk kepentingan saya sendiri gitu, Dok. Saya tuh ide saya bisa terwujud. Tapi kalau Dokter Rio tuh kayaknya memang cita-citanya besar gitu. Citanya Ini besar. bisa banget ini. Iya betul, serius, Dok. Dokter Serius. zaman. Ya, tapi harapan dokter untuk dokter gigi Indonesia. Saya tuh punya latar belakang nih, Dok. Ini ada peta Indonesia ya. Saya tuh nasionalis banget emang. Jadi dokter harapan dokter untuk dokter gigi Indonesia ke depan tuh gimana? Eh, jadi kalau harapannya sih sama aja sih, Dok. Itu harapannya seperti ke saya sendiri. Kita tuh eh, pertama untuk industri ya, Dok ya. Jangan terlalu fanatik dengan merek luar lah. Kemudian yang kedua juga harapannya kalau kita pengen pasien itu, saya terutama di bedah mulut ya. Saya di bedah mulut. Jadi saya harapannya teman-teman dokter gigi itu mulai dari nyuntik itu kita udah harus tahu, oh obat apa yang dipakai, gimana sih masuknya di dalam mulut itu, apa yang terjadi. Kemudian kenapa kok dia bisa baal. Kemudian kalau ada kejadian udah harus tahu mitigasinya. Jadi harapannya
kita memang mendalami betul apa yang kita lakukan. Jangan sampai ngeblank ternyata dia bisa nyuntik tapi nggak bisa mitigasinya misalnya. Sesederhana itu sih dok. Jadi tolong dalami apa yang kamu lakukan. Kalau memang kamu nggak bisa dalam, nggak usah kerjakan sekalian. Udah selesai. Simple banget. Keren. Nah, dokter ini kan, tunggu dok, ngomong-ngomong anestesi ya. Dokter itu adalah, bentar. Peminatan dokter gigi dengan peminatan anestesi. Bener nggak sih? Ya, betul. Itu salah satu cabang dari kepeminatan nggak sih, dok? Iya, betul. Cabang kepeminatan itu. Itu maksudnya gimana sih, dok? Kepeminatan anestesi itu, why did you choose to this words gitu, apa kepeminatan anestesi? Kan kita pasti, kita kan nggak mungkin nggak nyuntik kan tiap hari. Iya, betul. Jadi memang anestesi itu kan, kalau misalnya guru besarnya, nabinya itu kan namanya Malamed. Malamed. Lokal anesthesia. Punya itu saya bukunya tuh, dok. Nah, itu dia. Malamed itu bilang obat yang paling penting di dalam kedokteran gitu adalah anestesi. Absolutely. Agree. Ya, betul. Jadi obat yang paling penting. Nah, itu balik lagi, tidak ada kegawat daruratan di kedokteran gigi yang terjadi tanpa anestesi. Ya kan, dok? Coba dokter, pernah ada kejadian anafilaktik, pernah ada kejadian sinkop yang terjadi tiba-tiba tanpa anestesi? Mungkin ada, tapi sangat-sangat jarang. Semuanya rata-rata terjadi. Iya dong, kan we have to administer something in order to trigger something, ya kan? Jadi kalau dokternya pernah nggak ada kejadian itu? Ya iya, kan kita nggak ngasih obat apapun. Namanya juga shock anafilaktik karena terjadi perfusi something gitu kan. Ya iya. Betul. Jadi kejadian darurat itu hampir selalu karena anestesi di kedokteran gigi. Hampir selalu. Nah itu dia sangat berisiko, dia sangat berbahaya. Dan itu adalah legasinya dokter gigi. Legasinya dokter gigi, bahwa itu punyanya dokter gigi, haknya dokter gigi. Apa maksudnya, gimana dok? Maksudnya gini, tidak ada profesi lain yang tahu, yang menguasai, yang berhak melakukan itu kecuali dokter gigi. Melakukan apa sih ini? Anestesi? Melakukan anestesi lokal dokter gigi. Masa nggak ada yang melakukan anestesi lokal, dok? Yang nggak lain? ada. Maksudnya di intraoral loh ya. Oh iya. Ya iyalah, dok, masa intraoral orang lain? Nah, maksudnya kan ada, misalnya kita bilang profesi yang melakukan anestesi lokal, tindakan kedokteran gigi, selain dokter gigi ada kan, dok? Ada kan, gitu. Bahkan tukang gigi sekalipun, bahkan salon gigi sekalipun, dia memberi anestesi lokal. Anestesi lokal dia punya. Jadi sebagai seorang dokter gigi, kuasai dulu dong itu. Karena kalau kamu nggak kuasai, kamu nggak ada bedanya dengan salon gigi. Makanya tuh saya, dan kemudian bukan hanya sekedar kita kuasai, oh ini jenisnya, bahannya, nggak. Kuasai kontrol rasa sakit pasien. Itu kendalinya ada di tangan kamu, bukan di alat. Gitu. Nah itu kan seni banget, dok. Seni, dan itu keilmuan sendiri nggak cukup, perlu dengan pengalaman sendiri nggak cukup, dia harus dengan kaidah teknik. Nah dalam hal ini memang kenapa kok saya care banget, karena itu berhubungan sama orang lain. Ketika ada dokter gigi, misalnya saya nyuntik sakit, suatu saat dia mau ke dokter lain, dia punya pikiran yang namanya dokter gigi ya pasti nyuntik sakit. I got it. Kepentingannya adalah kalau misalnya dokter gigi itu nggak sakit, pasien traumanya sedikit, nanti nama baik kita itu di situ, begitu. Nama baik kita, mungkin dokter Rio punya pasien yang dari kecil udah sering dicabut, misalnya pasiennya anak kecil udah sering dicabut, kok tambah lama tambah takut, padahal nggak sakit kok. Yang nggak sakit itu kan dokternya, tapi kan pasiennya ngerasa dia akumulasi nyeri yang sedikit, lama-kelamaan dia terbentuk dalam pikirannya bahwa saya akan disakiti. Nah dalam hal ini memang kepentingannya kenapa peminatan itu adalah
kita pengen dokter gigi itu betul-betul menguasai, mengontrol anestesi, teknik farmakologi, dan mitigasi. Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi masalah dengan anestesi. Dokter gigi untuk teman-teman nggak tahu bedanya sinkop dengan anafilaktik. Wah, ini anafilaktik tapi dikasih minum teh aja dia bangun normal lagi. Bukan anafilaktik, Sinkop. Betul. Nah, itu jadi saya sangat tidak setuju ada teman-teman yang di puskesmas atau rumah sakit. Jadi pernah saya ngobrol sama teman, kebetulan saya berkunjung ada pasien, sebentar ya gitu. Dia suntik dulu Pak, nanti saya nyabut. Terbalik itu saya. Dia boleh nyabut, tapi kalau nyuntik itu adalah kita. Iya. Betul banget. Iya. Baru nyambung saya. Saya baru nyambung nih, baru pas terakhir ya. Iya. Aku baru nyambung nih. Iya. Benar. Emang kondisi di lapangan gimana ya? Kita tinggal di kota ya, gimana ya? Beda sih. Gimana? Tapi emang perlu sih, betul. Perlu banget, Dok. Iya sih, betul. Nah, sekarang menurut dokter ini kan banyak ya seminar-seminar tentang ini kan. Dokter kan juga mau ngasih seminar kan? Kalau nggak salah. Iya, betul. Di mana ya? Kalau nggak salah saya ngasih tunggu. Ada kok. Di itu. Ya. Di ikatan peminat kan? Iya, ikatan kepeminatan gitu. Jadi yang diajarin yang sebelum jauh-jauh deh, kenapa sih disebut ikatan kepeminatan sih, Dok? Saya kurang tahu juga sih, Dok. Jadi sebetulnya kan yang ketuanya kan Dokter Hari dan Dokter Kirana. Jadi sebelum saya bergabung mereka udah bikin gitu. Udah bergabung udah bikin dulu kenapa kok ada ikatan kepeminatan? Karena kurikulum anestesi di kedokteran gigi itu sudah jauh dikurangi tuh. Sekarang tinggal 1 SKS aja gitu. Jadi emang iya? Sebagai katanya sih Dok, saya nggak tahu. Sebagai bentuk rasa tanggung jawabnya mereka pengen teman-teman dokter gigi tetap menguasai anestesi walaupun di kampus cuma dapat sedikit. Gitu. Nah, niat baik itu saya support, Dok. Oke deh. Karena kan kaitannya juga dengan emergensi. Emergensi itu kan kaitannya banyak terkait dengan bedah mulut. Jadi dalam hal ini oke deh, nggak ada masalah, saya bagian farmakologi dan emergensinya nggak ada masalah. Gitu Dok. Jadi, tapi bukan farmakologi anestetikumnya, saya misalnya kita melihat secara kondisi klinis, kondisi fisik. Kan ada beberapa kasus tertentu, misalnya pasien yang sukar di anestesi. Bukan berarti saya punya pengalaman nih, kalau disuntik, wah saya sampai berapa kali masih sakit. Kita berpikir pertama adalah, oh ini lagi radang, ya kan Dok? Oh ini lagi infeksi nih. Oh kalau enggak, kemarin dokter yang sebelumnya tuh nyuntiknya nggak bener. Tuh pasiennya udah belum tentu. Semuanya tuh bisa kita singkirkan. Bisa saja dia pH darahnya dia tuh low. Jadi apa yang kita lakukan ketika kita dapat anamnesis seperti itu, yang kita berikan adalah besok cabut, hari ini minum dia kalsium karbonat. Jadi ada kalsium karbonat obat mah. Iya. Kalsium karbonat tahu. Nah, dokter besok datang lagi, dokter suntik, itu 99% kemungkinan berhasil. Gitu. Sesederhana itu. Jadi kita berpikirnya komprehensif. Kita nggak ngeliat juga, oh kok di anestesi, padahal itu nyambut mau orto loh misalnya. Mau orto, cabut orto kok masih sakit tuh, jangan-jangan anestesikum kita yang jelek. Belum tentu. Darah pasien itu juga support untuk kegagalan anestesi. Jangan-jangan kurang, Dok. Kurang ngasih anestesinya lagi, jangan-jangan. Orang suka ngirit-ngirit. Bisa juga sih. Zaman sekarang tuh suka ngirit-ngirit. Kalau kita kan langsung aja, cos! Nah, itu kan enak. Mungkin kalau itu kasih tau tagline-nya, please no ngirit-ngirit klub gitu, Dok. Ini apalagi sekarang ngirit-ngirit, waduh bahaya ini. Dok, tapi sekarang menurut dokter ini kan dengan bertambahnya dokter gigi di Indonesia ya, ada 1.600 dokter gigi baru sih kalau saya perkirakan nih Indonesia per tahun ya. Kan kalau misalnya ada 32 fakultas kedokteran gigi,
satu FKG itu menelurkan kurang lebih 50 dokter gigi. Misalnya 50 dikali 3.200 akan 1.600. 50 kali 32 kan 1.600 dokter gigi. Nah, sekarang Iya. menurut dokter apa namanya, bagaimana distribusi dokter gigi yang ada di Indonesia, Dok? Dokter kan kayaknya udah ke WHO, kemudian dokter sudah ke mana-mana gitu. Jadi bagaimana distribusi di Indonesia loh, Dok? Dokter udah keliling Indonesia kan? Aku baca Iya. CV-nya nih, dari tadi gue baca CV-nya, gila juga. Gimana tuh public health di Indonesia, Dok? Maju nggak sih itu? Eh, kita kalau misalnya bicara distribusi itu bicara sistem gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa bilang, oh ini kesadaran, itu nggak bisa bilang, ini kan kesadaran dokternya. Kalau Mm-mm. orang sih, kalau kesadaran tuh, zaman saya dulu penataran P4 deh. Jadi kesimpulannya adalah kembali ke kesadaran masing-masing. Nah, itu bicaranya memang bicara sistem. Jadi dalam hal ini memang eh, pemerintah sendiri, itu apa ya, memberlakukan dokter itu kan sebagai komoditi. Jadi kepala daerah dan sebagainya tuh bangga kalau dokternya banyak, lengkap. Benar. Rumah sakitnya tuh ada dokter A, B, C, dia seneng gitu. Nah kemudian eh, sistem itu akhirnya berbenturan dengan apa ya, pendaya gunaan. Jadi yang namanya dokter itu bukan hanya sekedar ada, tapi dia berfungsi maksimal. Jadi kalau misalnya daerah ini dia bukan hanya jalan, kamu tak gaji 50 juta sebulan, kamu praktek di sini, kamu kurang apa sih tak sediakan mobil, rumah? Enggak juga sih, Dok. Kita kan pengen pasien kita puas gitu. Kita Benar, benar. haus ilmu. Kita pengen punya pasien tuh yang sembuh total, dan saya nggak harus ngirim merujuk, nanti saya nggak bisa nih, nggak bisa. Kemudian kita harus rujuk. Nah itu yang tidak difikirkan oleh pemerintah daerah. Gitu. Jadi dalam artian misalnya Dokter Rio kita yakin banget, kita semua tahu Dokter Rio pinter. Oh, shit. Kemudian, Mulai. ya betul, dokter punya macam-macam inovasi perawatan gitu. Suatu saat datang ke daerah terpencil, kepintaran Dokter Rio itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan fasilitas yang disediakan. Jadi akhirnya Setuju. Setuju ya, saya. Dokter Setuju Rio akan banget. terlihat bodoh di situ, Dok. Jadi kelihatan, oh aku bodoh Setuju. banget karena alatnya nggak ada. Setuju. Alatnya nggak ada. Iya. Setuju saya. Setuju itu. Setuju banget. Nggak mungkin kita kalau nggak punya operating field, kita tuh Iya. nothing loh, Dok. Saya tuh nothing loh, Dok. Kita Betul. kayak lu nggak punya bur aja nggak bisa gitu. Iya Ya, dong. iya betul. Nggak punya burnya nggak bisa gitu. Jadi Iya. ya mau gimana lagi tuh? Iya. Iya, 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 iya. Jadi memang solusinya ya memang dari pendayagunaan itu ya, Dok ya, untuk bisa di Iya, Indonesia dengan betul. baik. Nah, tadi kita sudah menyinggung tentang sinkop dan shock. Setuju ya? Yes. Gini nih, Dok. Eh saya itu udah kita sama-sama terbuka bahwa ada seorang apa namanya public figure yang meninggal karena dia bilangnya sih COVID, kemudian bilangnya ada yang menyebutkan karena habis cabut gigi, ya memang itu jadi beritanya macam-macam. Ya, iya. Oke ya, kita sampai sini sepakat itu beritanya tuh simpang siur. We are not going to talk about this news ya. We are going to Ya. talk another aspect. Aspeknya Ya. begini yang saya mau tanyakan. Yang pertama adalah eh mencabut gigi, khususnya gigi geraham bungsu yang membutuhkan sebuah Ya. pembedahan. Ya. Itu resikonya apa saja, Dok, yang pasien harus ketahui? Itu dulu. Sehingga nanti Ya. mungkin sejawat kita juga bisa dapat dari dokter yang sudah berpengalaman, bisa menginfokan juga yang sudah jelas nih, Dok. Apa yang harus Ya. disampaikan kepada pasien mengenai kondisinya, Ya. Dok?
Ya, oke, baik. Saya selalu bilang sama pasien, saya buka semua risiko, dan risiko itu tidak saya omongin, saya tulis. Jadi di inform konsen saya di tempat praktek itu, di rumah sakit ada inform konsen yang isinya risikonya udah saya tulis: akar tertinggal, cedera saraf, cedera perdarahan, cedera jaringan dan sebagainya udah saya tulis. Dan kata-kata itu pendahuluannya adalah, Bapak silakan baca dulu, Ibu silakan baca dulu, ini adalah resikonya. Kenapa ada risiko? Semua tindakan ada risiko. Kita nyebrang jalan aja ada risiko. Kita makan bakso aja ada risiko. Ya kan? Silakan baca dulu. Kalau nggak setuju, nggak apa-apa. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, silakan. Namanya risiko adalah dua sisi mata uang. Dia bukan beda lagi dengan komplikasi ya, Dok. Risiko adalah kejadian yang menyertai gitu. Tapi bisa terjadi, bisa enggak gitu. Tergantung dari kondisi jaringan dan sebagainya. Yang paling sering dari odontektomi adalah cedera saraf dan infeksi. Nah, saraf itu sebetulnya nggak cedera. Bukan, dalam artian tidak dibayangkan seperti cederanya orang kecelakaan. Jadi tidak ada bor yang sampai nyentuh ke dalam akar. Nggak ada, Dok? Kan namanya nggak ada. Misalnya, mohon maaf nih saya potong dikit. Nervus alveolus inferior. Bisa nggak kepotong itu? Jadinya mielinnya kah segala macam? Masa nggak bisa? Ya. Jadi jadi Allah tuh bikin jaringan itu manusia sempurna banget. Jadi yang namanya nerve alveolus inferior ya, beda dengan pembuluh darah. Jadi kita operasi ameloblastoma nih misalnya. Kan kita ambil si nerve-nya tuh, atau enggak tumor yang jinak atau enggak kista, kan kita selamatin, Dok, diselamatin, diangkat. Ya, diangkat. Nah, suatu saat dia terlibat nih, rusak, kan kita gunting nih. Mielinnya. Kita potong. Sarafnya tuh sarafnya dipotong jadi dua. Dipisahin. Kan dia udah terlibat tumor, kan kita khawatir nanti tumor masih ada sisa, misalnya amelo. Nanti kan terjadi amelo lagi, kita potong. Nah, itu waktu digunting, Dok. Waktu digunting itu dia tuh nggak kes kayak pembuluh darah. Dia tuh kayak liat gitu. Jadi dia itu kalau saya bilang persis seperti kabel listrik. Dia memang jalannya juga kan eksitasi kan, pada eksitasi. Terus kemudian waktu digunting itu nggak krek gitu, nggak kayak gunting kita tuh seperti agak meleset. Nah, jadi sesempurna itu yang namanya saraf itu. Jadi sebenarnya dia tidak mudah cedera. Kenapa kalau saya bilang seperti kabel listrik? Karena dia seperti kabel, kalau misalnya kita buka nih udah kayak kabel yang nggak ada penutupnya, isinya kawat-kawat tembaga gitu. Jadi kita nggak usah apa-apain, kita sentuh-sentuh dengan obeng aja, dia lampu yang nyambung itu udah terganggu, klap-klip. Nah, yang dimaksud dengan cedera itu seperti itu, Dok. Jadi mungkin kulitnya kesenggol lah. Mielinnya ya. Ya, mielinnya. Itu kan ada beberapa lapisan. Nah, itu cedera itu bisa terjadi, tapi dia tidak terpotong. Oh iya. Kadang biasanya cuma terdesak aja, Dok. Jadi dia terdesak sama sisa tulang atau odem. Nah, ini ada sesuatu yang luar biasa, Dokter Rio. Bahkan nih, Dok ya, dokter bisa buka jurnal yang namanya nerve alveolus inferior. Dia bisa saja parestesi karena darah kita sendiri. Sorry, itu hematomanya? Bukan, Dok. Jadi nerve itu kan dia sensitif. Betul. Darah kita mengandung Fe, hemoglobin. Ya, hemoglobin ada Fe sama O-nya. Nah, Fe itu dia bisa merusak eksitasi dari saraf. Jadi dia rasanya parestesi. Nah, karena saraf itu dia nggak tahan dengan Fe, karena makanya ada pelindungnya. Mohon maaf, Dok, ini semua saraf atau nervus alveolus? Semua sih, sebenarnya semua. Tapi kan cenderung kalau sistemik kan semua. Semua. Ini yang mau kita tanyain itu yang nervus alveolus inferior. Ya, inferior. Ya, tapi ini nervus alveolus inferior. Jadi ada jurnalnya sendiri. Saya share kalau dokter perlu, nanti di situ dia bisa terganggu karena
darah yang masuk ke dalam kanalis. FE-nya bukan bentuk hematomanya, tapi FE-nya sendiri. Sesensitif itu. Jadi resiko itu kemungkinan besar kalau saya bilang bisa 90% terjadi karena untuk dalam pasien, walaupun setelah kita lakukan tindakan nih, gimana cara menghindari supaya tidak ada darah yang masuk ke kanalis. Kita cek dulu, kita sedot dulu darahnya, kemudian setelah itu kita masukkan spons. Kita masukkan spons. Dan setelah itu apa yang dilakukan? Kita jahit nggak boleh rapet. Karena kalau rapet, nanti dia odemnya nekan ke kanalis. Oh, Nah, itu ya. ya, Iya. ya, itu yang sering terjadi namanya delay parestesi. 1 minggu setelah tindakan, dia baru terjadi parestesi. Nah, tata caranya gimana? Kita jahit nggak boleh rapet. Gitu. Jadi supaya ada dekompresi dari darah ya. Ya, betul banget. Oh, iya. Iya. Betul Iya. juga. Iya. Betul. Iya. Ya, terus lanjut. Nah, itu yang parestesi ya. Jadi parestesi itu adalah ketidakmampuan untuk menyalurkan rangsang. Kurang lebih seperti itu ya. Dia berkurangnya Berkurangnya kan. sensitivitas dari saraf. Ya. Baik. Dokter kasih tahu itu semua ke pasien. Kan saya lengkap, inform consent itu lengkap. Inform consent saya ada tata cara anestesinya lokal, ada sedasi, ada lengkap. Jadi tinggal conteng-conteng aja. Saya tulis semua. Udah saya tulis, jadi kalau ada dia mau nanya saya jelaskan, tapi kalau enggak ya udah, saya anggap dia paham. Gitu. Iyalah. Kira-kira gitu. Baik. Dok, itu terus ada kemungkinan perdarahan nggak pada orang sehat, Dok? Tadi dokter baru ngomong tentang ini ya, apa namanya, tentang surgical involvement. Kalau surgical risk. Tapi kalau infection, apa ya, Dok? Pada saat dia post surgery kemudian infection gitu? Bisa sih, Dok. Jadi itu apa ya namanya, bisa aja infection. Biasanya memang pada awalnya dia punya inflamasi ya. Jadi dalam artian sih pada awalnya dia pre-operasi dia memang sudah punya inflamasi. Jadi setelah surgery dia mudah timbul infeksi. Nah kemudian bisa juga infeksi, dia pasiennya udah nggak ada infeksi, ciri-ciri klinisnya udah bagus, kemudian kita lakukan tindakan, kalau terjadi infeksi bisa aja karena kotoran, karena daya tahan tubuhnya lemah. Gimana pun juga kan di dalam tubuh kita kan flora normal ya, Dok ya. Selalu ada bakteri. Kalau ada bakteri, nah kemudian ketika daya tahan tubuhnya lemah, kotor, ya sudah terjadi bakteri oportunisnya timbul jadi infeksi. Oke, dan itu adalah 2 masalah umum yang sering terjadi. Betul. Satu lagi ya, Dok ya. Apa itu? Yang namanya parestesi itu sesuatu yang bisa diabaikan. Maksudnya Jadi gimana? dia mungkin gangguan ya, Dok. Jadi saya punya pasien, bukan cuma satu, beberapa pasien saya bilang, dia sudah operasi rahang, operasi wajah nih di Korea. Jadi wajahnya tuh jadi tirus begitu kan. Tapi Dok, dia kanan kiri parestesi permanen. Dia nggak cerita aja sama kita, kelihatannya kan wah cantik banget, tirus banget, iya, bagus banget. Juga. Itu pikiran saya juga tuh, Dok. Itu pasiennya parestesi, Dok. Itu, dan waktu itu saya apa ya namanya nanya. Kalau kita kan di Indonesia kan ngelihat dari luarnya ya, Dok. Iya. Luarnya bagus banget. Orang Indonesia nggak bisa betul kalau memang kita tuh dokter kita kalau maksa ya, Dok. Kan kalau di kita kan yang ngerjakan spesialis. Setahu saya sih kalau di luar sana bukan spesialis sih, Dok. Orang spesialisnya aja marah-marah gitu loh. Kok dokter umum misalnya dia berani ngerjakan operasi. Karena pada kenyataannya kalau memang dokter Indonesia kita maksa aja, bisa banget bentuknya kayak gitu. Dengan mengorbankan nerve. Sarafnya dipotong aja. Jadi saya beberapa pasien yang langganan datang, dia udah nggak ngerasain apa-apa. Di sininya tuh udah baal, kebal. Nggak ada masalah buat dia, yang penting cantik. rahangnya bagus. Yang penting cantik. Kalau kita, iya sih. Misalnya, sagittal plate surgery misalnya. Iya. Itu dipotong sarafnya nggak sih? Enggak. Kalau itu enggak sih, Dok.
Enggak ya? Kalau itu enggak Cara sih. motongnya Bahkan gimana itu? Oh, cuma bagian belakangnya ya, kortikalnya ya doang ya? bagian belakangnya dibikin L, huruf L lah gitu. Iya, 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 ingat, ingat, Dimundurin, ingat. dimajuin. Nah. Iya, iya, jadi ceklok gitu ya. Iya, iya, Ya iya, benar, betul. benar. Itu ada risiko juga parestesi, ada risiko parestesi. Biasanya 1 bulan pertama, selanjutnya normal lagi. Tapi ada memang yang ekstrim banget, nggak ada masalah, yang penting saya tirus, waduh, potong habisin aja, udah mungkin itu sarafnya dipotong sekalian. Gila, bos. Enggak, Ya itu, maksud saya gila. iya Itu kalau betul dok. Jadi, ya nggak ngerasa apa-apa dong jadinya. nggak ngerasa. Ya saya tanya pasiennya nggak ngerasa sakit, dia makan aja suka kegigit, Iya dong, suka kegigit, makan suka. aja dia, ya betul, makan aja suka kegigit, tapi nggak ada masalah, dia penting keluarnya bagus. I see. Dok, untuk orang-orang ini gini-gini, dok, saya mau tanya yang agak lebih konvensional. Kita mundur lagi ke belakang. Kita mundur lagi ke belakang. Kenapa zaman dulu ada istilah cabut gigi buta mata? Kenapa, dok? Ya. Dokter tahu nggak sejarahnya itu kenapa sih? Ya, jadi di UGM itu kita sempat bikin poster dok. Di UGM itu waktu zaman saya residen itu bikin poster tentang apakah cabut gigi bisa bikin matanya buta. Jadi kalau saya punya kasus nih dokter Yo, saya barusan aja dan bahkan tadi pagi aja masih kontrol. Jadi dia memang matanya itu udah keluar nanah total, keluar nanah. Jadi matanya tertutup, begitu dia berusaha melek, nanahnya keluar. Sampai akhirnya diobati, akhirnya memang sumber nanahnya itu dari bawahnya mata sebetulnya. Cuma karena memang kemarin matanya bengkak tertutup, jadi seakan-akan waktu dia kita pencet keluar nanahnya dari mata. Itu udah masuk di Kortugi dok, IG-nya Kortugi. Mantap ini. Terus. Nah itu memang sih dok yang namanya zaman dulu ya dok. Kalau infeksi kan nggak nanggung. Infeksi itu nggak nanggung karena obat-obat masih terbatas. Begitu terjadi infeksi, mungkin pengetahuannya juga masih kurang dan zaman dulu banyak bukan dokter gigi, siapa aja bisa nyabut, anestesinya nggak benar, sterilisasinya nggak benar, ya mungkin terjadi infeksi. Sebenarnya mungkin bukan buta juga sih ya, tapi mungkin gangguannya terganggu lah, ada infeksi sampai ke infraorbital, ke bawah mata. Jadi itu cerita itu turun-temurun, ada terus. Kira-kira seperti itu. Karena memang kejadiannya itu persis di depan mata saya begitu. Tunggu dok, Akibat gimana? Bisa ceritain nggak dok? Saya agak bingung dok. Dokter menemukan pasien yang sudah dicabut oleh operator sebelumnya gitu ya, dan itu matanya ada absesnya gitu. Nah, jadi sebetulnya dia bukan dicabut sebetulnya, bukan dicabut. Jadi saya pikir gini, kalau kejadian kasus ini adalah pasien itu pasang kawat di bukan dokter gigi, Tukang gigi lah. terus kemudian kawatnya itu nusuk. Di situ ada gigi bolong. Tapi buat saya gigi bolong itu nggak jadi masalah karena gigi bolongnya itu ternyata pulpitis saja dok. Pulpitis kan bukan infeksi. Kemarin saya pikir dia gangren gitu. Terus kemudian ini gangren nih. Tapi kemudian karena dia rawat inap, saya kontrol, ternyata pulpitis. Jadi harusnya dia tidak menyebabkan abses. Iya, betul. Nah terus kemudian si kawat itu kemarin dibiarkan lama sampai akhirnya bengkaknya itu terus menerus. Yang namanya dia kan persisten ya dok. Kawatnya berarti ke mukosa ya dok ya, bukan ke gusi kan? Ke mukosa. Iya, terus. Terus akhirnya giginya itu giginya ikut goyang. Berarti kehilangan itu dong, kehilangan jaringan periodontalnya dong. Karena perionya ya berarti. Sekarang ya. Iya, sekarang ya. Karena pergerakan alatnya atau emang karena oral hygiene-nya jelek banget? Karena ortonya nggak. Keduanya sih. Karena Gila keduanya deh. kan otomatis ketika ketusuk, dia kan susah sikat giginya kan dok. Oh my god. Ya, karena ketusuk itu susah, terus akhirnya dia nyebar ke mata. Nah itu jadi
ini menurut saya dok ya, menurut saya mungkin orang ngelihat bahwa sakit gigi itu bisa bikin bengkak sampai ke mata. Nah kalau cabut zaman dulu dengan keadaan tidak steril ya memang dia mungkin terjadi abses sampai ke mata karena memang yang paling Sepsis jadinya dekat ya. jaringannya kan di situ mata dengan gigi itu kan memang nggak ada katup, Betul, betul. nggak ada katup dok, pembuluh darahnya nggak ada katup. Nah jadi dia memang bisa direct ke mata, itu juga nggak mata-mata banget sih, selalu dia infraorbital space namanya, bukan di orbita tapi infraorbital space. Jadi dia ada space ya, ada jaringan apa, ada rongga terbuka di situ, dia bisa dimasuki oleh abses. Itu memang gampang banget. Jadi menurut saya itu adalah persepsi aja sih, bukan matanya balik lagi tapi ke ruangan di bawah mata. Iya, 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 iya. Iya, itu benar sih. Itu benar, benar, benar. Jadi memang ada perluasan infeksi yang meluas sampai sana. Tapi kalau dari mata sendiri emang enggak ya. Apa namanya itu Enggak. kan enggak. Jadi itu yang iyalah, iyalah udah giginya harus dicabut, terus ada infeksi, pengen dirawat. Wah, itulah emang udah parah banget. Terus bagaimana kita eh bagaimana kita mengatasi sebuah apa ya masalah parestesi yang terjadi akibat prosedur odontektomi dok atau Oh iya, pencabutan gigi sulung ya? ya, ya dok. Ini menarik banget. Jadi kita lagi mulai penelitian Penelitian. dengan UGM untuk mengatasi parestesi ini. Jadi balik lagi nih, dia kan ada neurotmesis, aduh kok saya jadi lupa. Kita lihat dulu, kategorikan parestesinya apa dulu nih dok. Yang pertama memang kita lihat ronsen awal, kemudian ronsen pasca tindakan. Ini saya gambarkan begini ya dok ya, kanal itu ya dok ya. Kita ronsen panoramik yang kedua, kita lihat apakah dia ada pecah begitu setelah tindakan atau enggak. Kalau misalnya pecah seperti ini, berarti kita lanjutkan dengan CBCT, dengan ronsen dengan CBCT. Yang terjadi apa di sini dok? Apakah dia memang Pecah, ada kerusakan gigi di mielinnya kerusakan, situ. apakah ada hematom, apakah Hematom. ada jaringan tulang, apakah ada kerusakan jaringan. Kalau itu yang terjadi, kita bongkar lagi, kita sedot. Disedot nih, kalau misalnya memang itu ada hematom, kita sedot, kemudian kita kasih spons. Nah, sponsnya itu dikasih metilkobalamin yang sekarang ini. Nah, dosisnya berapa? Dalam bentuk apa dok? Bubuk dong? Injeksi bukan. Oh, injeksi. Cair dicampur dengan spons, ditempelkan di situ. Eh, Tapi so- so- dosisnya belum ketemu. Makanya lagi dihitung sama teman-teman di Gajah Mada. Oh, I Gitu. see. Terus, Tapi kemudian itu yang pertama. kalau Itu yang pertama. Terus, yang kedua, kalau kanalnya itu nyambung begini, normal. Kanalnya itu sebenarnya normal. metilkobalamin itu saya setiap minggu nyuntik loh dok. Untuk apa dok itu? Kan vitamin B kan, metilkobalamin itu. Derivat Dari vitamin B betul. saya nyuntik neurobion dok tiap minggu biar Beda lagi strong. dok tapi. Beda lagi dok tapi. Neurobion itu kan vitamin B kompleks. Kalau ini kan Kompleks. derivat B12 kalau saya Iya, lupa sorry. metilkobalamin itu kan B12. Makanya di neurobion tuh kayaknya dibuat dua gitu loh. Ya Tapi betul. tapi maksud saya berarti habis nyabut gue kasih neurobion bisa dong di tepat di titik itu. Enggak juga kan, dosisnya kalau misalnya dia berlebihan juga nggak bisa dong. Kenapa? Kenapa saya nggak Kan boleh kalau berlebihan? Kan diabsorb sama cairan tubuh. dokter nyuntiknya ke arah mana dulu dok nyuntiknya? Bukan, ditaruh di sponge di bawah, langsung saya tutup sponge. Gini dulu dok, kalau balik lagi ke tadi dok ya. Misalnya ini sekarang kanalnya tertutup nih, normal, tapi dia parestesi. Bisa juga dokter karena salah nyuntik anestesinya. Karena anestesi.
Nah itu beda lagi ceritanya dok, beda lagi ceritanya. Kalau saluran anestesi ngambilnya di sini dong dok, di ujung pakai CBCT dong. Bukan dok. Untuk apanya? Untuk Untuk terapinya? enggak untuk mengetahui salah anestesinya. How come? Eh, jadi gini, untuk mengetahui salah anestesinya, kita cek dulu dokter pakai apa dulu anestetikumnya. Karena eh, ada report begini, kalau kita pakai artikain 20% bisa menyebabkan parestesi. Duh, saya pakai Jadi arti kain. nah makanya dicek dulu dok. Tapi kemudian ada juga yang bilang, oh itu bukan artikain yang salah, tapi karena dia kerusakan mekanik. Iya, jarumnya dok. Kalau di Nah, pikiran saya karena jarumnya nusuk si nerve. tapi di Jepang itu artikain itu haram. Ah dokter, serius. Arti kain Serius itu di kan Jepang lido. tuh nggak boleh. Loh, arti kain itu kan turunan lidokain. Bukan, dia amida tapi bukan turunan lidokain. Dia amida. Satu golongan, Satu tapi golongan lah, iya kan? Satu golongan lah, bukan golongan ester juga kan? bukan, Tapi bukan. what's wrong with arti kain? Artikain itu dia sangat-sangat, dia kan namanya Long lipid binding. lipid bindingnya Lipid, bagus. lipid bindingnya bagus. Saking bagusnya, kalau kita nempel dengan saraf, ya udah nanti dia berikatan dengan saraf itu permanen. Kan kita pengennya lama. Kalau saya sih di Indo, kalau saya kerjanya lama, saya pakai arti kain dok. Nah makanya itu kalau saya artikain itu tidak untuk blok. Gitu. Oh, Kalau untuk dok, dokter untuk infil nggak ada masalah. dok, tapi saya punya masalah dok. Bener, saya jadi ingat. Akhirnya saya mengganti arti kain saya. Saya punya masalah. Ini off the record ya, emang dulu kita record ya. Saya nggak tahu kenapa di tempat saya masukin arti kain itu biasanya sariawan. I have no idea. Akhirnya saya ganti itu arti kain saya. I have no idea. Saya gantinya apa? Yang depannya M itu? Mevivakain. Mevivakain. Karena saya nggak tahu kenapa saya taruh di situ tuh, itu, aduh, itu jadi sariawan gede. I have no idea. Dengan Akhirnya mevivakain gimana dok? Dengan mevivakain gimana? Hasilnya sama aja? Enggak ada lebih sedikit. lebih sedikit, tapi sekarang saya pakainya bukan arti kain lagi. Apa yang dijual sekarang itu? Mevivakain. Bukan ada arti kain, ada mepivakain, Lidokain. yang PDGI punya itu lidokain ya, yang baru nih. Lidokain. Ya itu lidokain itu lucu. Lidokain. Ya kan itu lebih, tapi itu sebentar banget kan. Ya 90 menit sebetulnya. Itu in my opinion when I have to work more than 2 hours, mepivakain helps me a lot dok sebenarnya. Tapi nggak tahu kenapa artikain yang saya gunakan seperti itu. Apa ada laporan dok kayak gitu? Jadi sariawan dok. Saya nggak tahu kenapa. I have no idea. Apa itu merek itu aja? Atau apakah setiap merek punya vehicle yang beda-beda? Pernah sih dok, karena saya kan harus kontrol kan pasien saya, kita kontrol. Kita itu nggak potong dok. Jadi saya masukin jarum kan. Gimana? Dokter pakai Cytoject ya dok? Yes of pakai course. Cytoject. Iya. Itu cuman merek itu tok. Akhirnya saya ganti tuh merek, tapi saya nggak pernah ngomong tuh merek apa. Itu rahasia saya. Saya nggak pernah ngomong ini, cuman yang notice perawat saya, dok ini kayaknya setiap nyuntik ini, nah ini jadi sariawan. Jadi sariawannya itu apa? Kan nggak mungkin ya reaksi alergi pada Indonesia kan? Apa masa alergi golongan amida kan agak-agak amida less allergic kan? Kemudian ya kayak gitu sih. Apa saya ini hipotesis aja dok ya, hipotesis ya dok ya. Jadi artikain itu di antara 3 golongan itu kan paling kuat. Betul, makanya ada satu lagi, makanya ada satu lagi mungkin buvivakain. Buvivakain ada satu lagi lebih kuat. Itu bisa 12 jam kalau itunya. Tapi kan kita nggak ada ya, yang dijual ada dok. Ada, saya pakai juga buvivakain. Ada dok. Nah, saking kuatnya dia, kalau dokter nyuntiknya terlalu ke permukaan,
itu terlalu terjadi vasokonstriksi kan dok, itu jaringan atasnya nekrosis, nggak dapat pembuluh darah, nggak dapat darah, akhirnya terjadi stomatitis. Oh, I see. Memang yang paling sering sariawan di bagian palatal, which means Iya, cairan iya, apa namanya pembunuh. Oh, iya. you solve my problem. Gila, dokter keren banget, dokter pinter banget. Dokter keren banget, dokter pinter banget. You solve my problem. Jadi, ya, iya, Pak, bener. Palatal dan apa namanya mukosa tidak bergerak ya. Apa namanya Ya, gingival, ya, keratinized gingival. ya. Iya sih. Sorry. Iya. Ya. Baik. Terus the last thing, dokter pernah habis OD kemudian meninggal, dok? Ada nggak sih, dok? Alhamdulillah belum sih dok, mudah-mudahan enggak sih dok. Alhamdulillah enggak sih, enggak. Pasien di ruang operasi meninggal? Belum pernah. Kalau sinkop beberapa kali. Bahkan bukan sinkop. Namanya lidocaine toxicity dok. Oh, Lidocaine toxicity. how come you know itu ada lidocaine toxicity? Jadi ada sinkop, ada anaphylactic shock, ada lidocaine toxicity. Jadi itu memang saya bukan OD, tapi saya tindakan kuretase. Dan Superficial banget sih sebenarnya kalau kuretase. ya kuretase kuretase kista sih. Jadi Oh, kista ya. dia lokal aja. Berarti dibuka Kistanya dong. lokal aja. Dibuka. Flap Jadi dong. sebetulnya dia ya itu dia pasien punya hemangioma. Oh, Pasien itu hemangioma. punya hemangioma. Terus kemudian saya sudah berusaha untuk tidak aspirasi udah negatif. Nah, ini kesalahan yang harus sama-sama kita pelajari. Bukan berarti bahwa ketika kita aspirasi negatif itu aman, dok. Karena yang namanya pembuluh darah, apalagi ada hemangioma, waktu kita tekan anestesia di rumah sakit umum, namanya juga rumah sakit umum gitu, kita nggak pakai Sitojet. Itu mungkin tekanannya terlalu kuat, jadi dia masuk ke pembuluh darah. Terus kemudian pasien nggak pingsan, cuma pasien itu bicaranya pelo, kayak orang stroke dong. Terus kemudian saya tanggung jawab atas kesalahan saya tersebut, saya juga mikirnya ketahuannya juga setelah pasien itu saya bawa ke IGD, kemudian ciri-cirinya lidocaine toxicity, artinya saya infus dia, minta tolong di IGD diinfus, di EKG normal, yaudah. Ya alhamdulillah selamat sih. Tapi itu buat saya bikin shock juga karena biasanya kalau shock aja bisa ditangani di poli, ini nggak bisa. Dok, Jadi itu gimana, bukannya dok? emboli, dok? Oh enggak sih dok. Kalau emboli kan di jantung dok. Enggak, maksudnya emboli Emboli di kan darah di sini. Jadi misalnya dokter terbentuk void di pembuluh darah gitu pada saat dokter nusuk. kan itu kan mungkin hemangioma dok ya. Jadi mohon maaf itu pasiennya ada bercak gitu kan warna biru kan dok. Warna biru mungkin ada darah kan itu ada vaskular malformasi gitu. Jadi dia kan gampang ruptur. Ya saya juga nggak tahu kalau emboli sendiri kan aman-aman aja, paling jadinya kan Gede cuma gitu. hematoma aja. Hematoma betul sih. Aja. Oh, ini Tapi kalau ini bener-bener pingsan gitu, dok? pingsan, bahkan denyut jantungnya udah hampir nggak ada. Waduh, udah Ya. injeksi adrenalin, dok? Iya, injeksi. Sebenarnya kalau kan dia kan beda lagi, beda-beda dengan shock ya dok ya. Dengan shock. Jadi adrenalin itu bukan untuk obat shocknya, tapi karena nadinya dia lemah aja sih dok. Jadi saya Nah, terus akhirnya saya suntik adrenalin, masih belum baik, pembuluh darahnya tuh jantungnya denyut nadinya tinggi,
tensinya tinggi setelah dikasih adrenalin, tapi pasien nggak bangun. Pasien nggak bangun. Dia pasien nggak bangun terus tangan kakinya kejang. Tangan kakinya kejang dok. Jadi kayak kayak orang tremor gitu. Terus udah gitu ya udah saya bawa ke IGD dan saya tahu itu lidocaine toxicity. Jadi lidocaine yang masuk ke pembuluh darah. Terus kemudian ya udah akhirnya di obatnya namanya lipid solution untuk mengikat lidocaine yang masuk. Gitu. Jadi dia memang lidocaine toxicity itu tuh kayak orang narkoba ya, namanya lidocaine kan juga bahan narkoba ya dok ya. Cuma dia kayak disuntikin langsung masuk ke pembuluh darah. Hmm. Saya nggak khawatir kalau dia meninggal gitu, karena kalau shock anafilaktik bisa dia meninggal, tapi kalau lidocaine toxicity lebih ke pingsan yang lama banget gitu. Tapi kan pingsan lama banget kalau misalnya tiba-tiba kita nggak dapet oksigen, ini dadanya kurang, pernapasannya aneh-aneh, perfusinya kurang, isami mawon bos ya. Ya, nah, cuma bedanya kan kalau shock itu kan tiba-tiba dok, tiba-tiba terus kemudian semua tanda vitalnya kan turun. Kalau lidocaine toxicity normal dok, EKG-nya normal, tensinya naik. Kalau shock itu tensinya naik ya udah langsung bangun lagi. Ini enggak, ya udah dia memang udah udah aja dia tidur gitu, semuanya vital saya normal, EKG normal. Ya saya nunggu dia bangun aja, tidur aja kan kayak orang narkoba kan. Bangun, begitu bangun udah selesai. Udah gitu udah kayak ngerasa apa-apa lagi semuanya. Karena dia memang kalau shock gitu dia bangun pasiennya lemes. Lemes karena kan tadinya drop. Semuanya drop vasodilatasi. Dia bangun itu kayaknya lemes kayak habis olahraga, tapi kalau dia enggak, dia biasa aja kayak orang bangun tidur gitu. Malah seger. I got it. Jadi pesannya dokter terhadap teman-teman sejawat kami ini, kalau bukan kami ya, saya juga nggak nyabut juga. Maksudnya nggak ini ya, teman-teman sejawat GP atau yang lainnya itu bagaimana dok? Apa yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan pencabutan dok? Ya. Yang pertama kali itu pasien udah harus tahu resikonya. Jadi yang harus tahu, pasien udah harus tahu resikonya itu dulu aja. Itu udah kunci pertama deh. Kalau pasien nggak tahu resiko, kemudian kita lakukan pencabutan, walaupun itu aman, tetap dia akan komplain. Tapi kalau pasien udah tahu resikonya, ya udah kita mengerjakan sesuatu tidak maksimal, nggak bisa bagus hasilnya, akarnya ketinggalan, kita udah ngomong sebelumnya, jangan sampai kita ngomong di belakang. Gitu. Benar. Aduh maaf ya, ternyata saya nggak bisa nih. Aduh. Ngomong di depan dulu, kita udah cerita dulu kasusnya ini. Kalau misalnya pasien nggak setuju, ya udah nggak ada masalah. Nggak ada masalah, gimana pun juga nanti kalau ketemu dokter gigi lain juga kan kasusnya juga sama. Memang ada dokter yang belak-belakan, ada yang juga berusaha untuk tidak bilang, tapi kemudian lebih baik kita ngomong apa adanya lah. Karena kalau udah kejadian itu kita nggak bisa ngulang lagi gitu. Nah kalau pasien udah setuju tanda tangan, selanjutnya kita kerja udah agak lebih tenang. Kita ada lebih tenang. Benar. Gitu. Dok, yang paling asal udah semuanya terinformasikan dengan baik ya. Ya. Benar. Terus untuk kita semua gitu berarti kalau dokter boleh share, sebenarnya inform konsen dokter berarti cukup panjang juga ya? 2 halaman. Sama dok, saya juga inform konsen tapi saya nggak ngomongin itu ya. Ya karena kita ngomongin 2 hal yang berbeda, satu cabut gigi, yang satu mempertahankan gigi. Ya. Iya. Keren banget dok. Dok, thank you very much untuk semua informasinya. Dokter tuh keren banget, pinter banget. Dan saya senang banget diskusi, termasuk kalau dokter masih ingat, kita pernah diskusi tentang semangka, ya. Bahwa semangka bisa meningkatkan libido, karena semangka sama dengan, apa dok? Viagra. Setuju ya? Setuju ya? Viagra. Jadi, apa dok pesan-pesan kita semua dok? Gimana dok ceritanya? Jadi kalau makan semangka gimana dok?
eh ada satu jadi lupa ini dok. Jadi saya lupa. Jadi di dalamnya tuh ada boleh saya cek sebentar nggak dok? Boleh, 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 boleh banget. Aku kok jadi lupa ya dok. Ya, jadi Iya, banyak iya, udah iya. mungkin ya itu aku tuh udah Karena akhir-akhir dokter ini. pinter dok. Saya suka banget dengan Enggak sih dok. pinternya dokter, menyerap informasinya banyak, pergaulannya luas, sehingga dokter tahu bahwa yang namanya semangka itu sama dengan Viagra. Jadi kalau gitu kita harus makan semangka. Bukan begitu dokter ya? Ini dokter yang ngajarin. Kita ketemu terakhir, kita pertama kali tahun 2000 berapa tuh dok? 18 ya, kalau masih di Bali ya. Ingat ya? Bali Bali. Bali ya. 2018 kita ngomongin Viagra. Oh my God. Itu luar biasa sih. Itu pengalaman saya tuh dok. Kok bisa gitu? Itu pengalaman sih. Keren banget. Kok bisa dokter tahu aja. Jadi, Sebentar ya dok. iya, iya, iya. Jadi, kalau kalau memang dokter tahu sebanyak itu, harusnya sih eh, banyak penemuan-penemuan juga dok yang dokter bisa ciptakan itu. Sama dokter sekarang lagi aktif di mana sih dok prakteknya? Oh, saya di bareng Dokter Yo di Mayapada Ah, di Rumah Sakit bangga, saya bangga Kota banget. Tangsel, Apa ya, namanya? Kota Rumah sakit Tangsel, apa? Kota Tangerang Selatan ya dok. Hmm. Itu sih dok. Cuman dua. eh di Rumah Sakit Medika BSD juga. Oh. Jadi Sisanya kalau praktek gelap. dari dokter itu di UGM jadi apa dok? Di UGM-nya, bukan di UGM-nya, di Swayasa namanya. Saya jadi peneliti aja sih dok. Apa itu? Peneliti aja. Swayasa itu apa itu? Itu jadi anak usahanya UGM. UGM itu kan kalau udah dia mau bikin, kan universitas itu kalau punya riset, mau dikembangkan, itu kan nggak bisa tuh dok. Lewat fakultas itu kan nggak bisa. Itu harus pakai, eh, apa ya namanya, harus pakai lembaga lain. Mhm. Nah, lembaga yang punyanya UGM itu namanya Swayasa. Oh gitu ya. Jadi kalau mau penelitian, jadi dokter setiap tahun melakukan penelitian gitu. Enggak juga sih, enggak juga sih dok. Kalau misalnya ada yang ngajak, ya mau lah, namanya juga saya pembantu umum lah. Jadi Jadi kalau kalau misalnya ada teman-teman dokter gigi yang mau melakukan penelitian, bisa dong dok. Misalnya berdiskusi sama dokter tentang boleh apa sih, gitu. Bisa hubungin dokter nih. boleh, Nanti tak bisa kalau bisa banget, misalnya ada yang mau, boleh, tak tulis ini ya, apa nama emailnya dokter ya. boleh sih dok. Jadi kalau kalau misalnya penelitiannya kan kalau kalau di Swayasa tuh biasanya udah setengah matang. Jadi misalnya udah aku mau jualan nih apa yang harus saya lakukan gitu. Nah, itu dia Hmm, bisa di Swayasa. Karena kalau penelitian kan udah kita udah setengah matang dulu dong. Produknya tuh kayak gini nih. Misalnya bantu riset marketing, bantu riset cari bahan, produksi massal. ya Karena susah kalau setengah mateng. Kita tuh pengennya kadang-kadang yang ngerau juga. Tapi kalau raw terlalu mahal sih ya. Terlalu mahal sih kalau raw itu. ya Dari jadi awal. setidaknya dokter udah punya gambaran dong. Saya eh, bikinnya kayak gini nih, letak novelty-nya tuh di mana gitu. Nah itu bisa. Tapi kalau misalnya dari awal konsep banget, agak berat kalau di Swayasa saja udah harus Karena aku bentuk bau-bau jadinya waktu ya. bakal kayak gini. Ya, ya, Iya tapi mereka gitu. mereka bisa ya mewujudkan itu mereka bisa dong ya. Bisa, bisa. Bisa banget. Iya, 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 ngerti, Bisa. ngerti, ngerti. Iya, iya, iya. Iya sih. Ya, pengen sih kadang-kadang kita sebagai practitioners mau melakukan sebuah penelitian, kemudian apa namanya diwujudkan, itu kan enak ya. Satu lagi dok, kalau bisa dokter bisa memproduksi ada NaOCl gel. Kemarin itu NaOCl gel Oh itu iya kita iya. kita import dok, dan itu mahal. Oh Padahal NaOCl gel. ya, jadi NaOCl gel itu import dan mahal. If you can produce it, if Swayasa can produce it, I think it might be a good leap ya untuk Swayasa di dunia endodontik juga, karena memang itu kan digunakan ya.
misalnya dokter kita mau melakukan perawatan saluran akar, jadi nggak ya kemarin tuh sih yang ada dari Serkamed ya, dari Poland nggak usah Serkamed, dia punya produk yang namanya sodium hypochlorite gel. It is quite expensive, you know. But in my opinion, sodium hypochlorite itself is not an expensive material kan. Jadi ya harusnya sih Swayasa bisa dong bikin. Ya, alkohol aja bisa dibikin gel, masa NaOCl nggak bisa bikin gel? Iya. Alkohol Sebetulnya aja. Dokter Rio juga bisa bikin, Dok. Kalau saya Gimana? sih bisa bilang bisa. Gimana caranya? NaOCl gel. Caranya kita coba dengan Baiklin. Setelah itu dokter pergi ke Beratacem. Di situ ada gel emulsion. Bukan dok, dia memang katalis gel. Nanti dokter lihat nih, dia mau water base apa oil base. Nanti jadi dia serbuk aja, dicampur, udah langsung dokter jadi gel. Nah nanti kadarnya berapa persen, dokter tinggal ngukur. Oh bisa ya kayak gitu ya? Wah banyak dong. Kalau saya sih di Beratacem Jogja, Beratako Jogja itu saking seringnya, jadi si mbaknya tuh kan dia orang kimia ya, dia suka ngitung. Jadi saya bikin topical anesthesia gel itu gampang banget. Dokter bisa. Bikin dulu dong waktu sempat bikin. Ini serius dok? Kalau saya bikin seminar anestesi, saya kasih resepnya dok nih, silakan bikin. Gampang. Jadi cuma sekarang yang namanya benzokain, bahan dasarnya kan serbuk, itu udah nggak boleh lagi dijual di Beratacem. Itu aja sih yang menjadi masalah. Oh, keren. Saya nggak pernah dengar dokter bikin anestesi topikal. Bikin untuk sendiri dok, karena itu kan bahan obat. Itu bahan obat. Waktu kemarin belum ketat, itu benzokain itu harganya murah banget. Dia belinya kiloan gitu. Benzokain itu kan bentuknya serbuk, terus nanti dicampur ada propilen glikol, ada bahan gel itu katalis gel, dicampur rasa buah. Dokter mau rasa cempedak, mau rasa manggis, mau rasa apa, terserah deh. Tambahin lagi pemanis, diaduk udah selesai. Ya Allah dok, keren banget dok. Nggak keren dok, soalnya itu memang gampang sebetulnya. Kalau menurut saya tuh nggak terlalu susah. Kenapa kita nggak bisa bikin di Indonesia? Kalbe Pharma bikin. Hah? Nah itu apa ya dok ya namanya? Balik lagi ke birokrasi dok, karena itu kan obat itu. Obat itu panjang banget benar. Obat itu panjang banget. Aduh, dok. Kalau saya jadi dokter mah ya ampun. Pening pala gue. Gila. Saya nggak kepikiran bikin anestesi topical gel. Tapi kalau misalnya dokter bisa bikin sodium hypochlorite gel, I think itu bisa jadi masukan buat endo. Nah itu dokter Rio aja yang bikin dok, saya bantu gitu aja. Dokter Rio kan kasih deh gue itunya. Kasih saya itunya deh. How to create a gel sodium hypochlorite. Nah ini saya kan nggak hafal dok, si model memutihkan Baiklin kan dok ya? Iya. Saya nggak tahu Baiklin itu 5,25%. Katalis gel tuh macam-macam. Katalis gel tuh macam-macam. Dia bisa jadi krim, bisa jadi gel, bisa jadi semi liquid, gitu. Itu macam-macam. Itu bahan dasarnya ada macam-macam juga. Nah itu makanya harus dicari dulu nih dok, apakah dengan katalis A misalnya cocok atau enggak gitu. Jadi memang sih kapan-kapan kita jalan-jalan ke toko kimia aja dok. Toko kimia. Jadi ada di kalau di Jakarta, di Salemba ada sih, di Salemba. Di Salemba itu ada Harum Kimia kayaknya. Saya pernah ke Harum Kimia. Zaman dulu saya beli NaOCl 12% di situ. Bagi 2. Sekarang udah pindah ke bawah jembatan layang kan. Iya. Di bawah jembatan layang, benar. Di sampingnya dulu ada Bank Mandiri Syariah itu. Iya betul. Itu dulu ada dulu kan gede banget, sekarang kan udah kecil banget. Iya.
Tapi saya belum nggak kenal baik dengan orangnya. Kalau yang di Jogja saya kenal baik. Jadi misalnya dan dia jangan berharap langsung berhasil loh, Dok. Jadi kita beli aja udah beberapa katalis, kita coba diaduk sendiri, konsistensinya seperti apa, nggak usah mirip dulu, yang penting dia jadi dulu, Dok. Yang penting jadi dulu. Nah kalau udah jadi, udah kebentuk, dia berubah atau enggak itunya, berubah atau enggak presentasenya. Kalau misalnya presentasenya berubah, ya udah kita naikin lagi si NaOCl-nya gitu. Kalau nggak di sini saya belum punya, di Jakarta saya belum punya langganan sih, Dok. Kalau di Jogja saya langganan punya, nggak ada masalah. Jadi kepikiran. Nah itu kalau misalnya kalau udah dapet bisa gel, ya stabilisasinya bagaimana? Misalnya stabilisasi itu apakah dia memang dibiarin sehari itu jadi kempes, atau dia tetap aja, atau tapi kemudian baunya hilang. Nah itu mau nggak mau kita nyoba sih, harus telaten coba berhasil atau nggak. Pokoknya dokter Yo, kalau dokter bikin saya bantu gitu. Nanti pertama di Indonesia bikin. Made in Dokter Yo. Jadi kepikiran saya, Dok. Udahlah. Harus kita mulai nih. Oke, Dok. Thank you very much. Oh, Dok, belum, Dok. Tadi satu lagi yang semangka itu mengandung iya, semangka gimana? Nah, gimana semangka? Semangka gimana? Itu mengandung citrulline, Dok. Apa itu? Semangka itu mengandung citrulline. Citrulline itu dia memang sifatnya seperti Viagra. Dia vasodilatasi pembuluh darah, sehingga efeknya darah yang masuk ke penis itu lebih banyak dibanding yang seharusnya. Wow, iya. Nah, Jadi memang untuk bisa kuat itu harus butuh berapa semangka, Dok? Nah, itu sebetulnya sih perlu banyak sih, Dok. Perlu banyak kan. Memang dia harus ditambah dengan sugesti, Dok. Dan jangan lupa citrulline itu lebih banyak pada bagian putihnya semangka dibanding merahnya. Oh, I see. Jadi kalau semangka nggak usah makan merahnya doang ya, putihnya juga harus makan dong ya? Putihnya dimakan juga. Putihnya tuh lebih banyak citrulline dibanding merahnya. I see. Gitu. Baik. Inilah informasi berguna dari seorang dokter gigi spesialis bedah mulut, dokter gigi Dani Gustiana. Keren banget. Baik, Dok. Thank you very much. Sama-sama, Dok. See you next time. Kita belum pernah ketemu di Mapada juga. Kita belum pernah ketemu di seminar offline juga. But thanks God, kita punya Zoom sekarang. Kita bisa meet up sekarang di sini. Dalam kondisi yang alhamdulillah sehat ya, Dok ya. Thank you very much. Alhamdulillah. I wish you a good health. I wish you a great health. Amin. Great body. Keren banget. Karirnya lancar. Amin. Sukses ya terus. Thank you very much, Dok ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.